Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak. Ini sudah materi berapa? Ayo, ya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat semuanya, tetap menjaga protokol kesehatan dan juga tetap semangat dalam belajar. Karena kelas 9 sebentar lagi menghadapi ujian dan sangat disayangkan sekali kalau sekarang ini kalian tidak mau belajar, ya. Akan rugi sekali. Yang pertama apa? Rugi karena nggak bisa tatap muka dengan gurunya. Yang kedua rugi karena nggak dapat ilmu apa-apa. Tahu-tahu nanti disuruh harus lulus. Ya, makanya dengan materi yang saya berikan kali ini menambah wawasan kalian sama dengan saya mengajar seperti biasanya, hanya caranya yang berbeda, yaitu pembelajaran jarak jauh. Di materi yang berikutnya, kalau kemarin kita mengenai kegiatan ekonomi, sekarang yaitu kegiatan antar ruang pada migrasi, penduduk, transportasi, dan lembaga sosial, ya. Ketergantungan maksudnya. Ketergantungan antar ruang pada migrasi penduduk, transportasi, dan lembaga sosial. Akan kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama mengenai migrasi penduduk. Ya. Permasalahan kuantitas penduduk Indonesia, yaitu pertama adalah kuantitas. Apa dulu kuantitas? Kuantitas adalah jumlah yang menjadi masalah bagi bangsa Indonesia, yaitu tentang jumlah penduduk di Indonesia yang sangat banyak. Terjadi ledakan penduduk setiap harinya, berapa orang lahir, ya. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu penduduk. Apa itu penduduk? Kumpulan individu yang mendiami suatu tempat. Kumpulan individu atau orang per orang yang mendiami suatu tempat. Penduduk Indonesia berarti yang menempati di wilayah negara Indonesia. Permasalahan penduduk di Indonesia tidak lepas dari kuantitas dan kualitas, ya. Kuantitas apa tadi? Kuantitas adalah jumlah dan kualitas adalah mutu. Ya, sebentar. Ya, dimatiin dulu karena sedang ajar, ya. Kuantitas adalah jumlah, kualitas adalah mutu. Jadi yang jadi masalahnya adalah tentang jumlah penduduk yang sangat besar dan mutunya kualitas penduduk Indonesia. Oh, bisa dilihat ya, bahwa kita penduduk paling banyak tapi kualitasnya sangat rendah. Negara Singapura yang negaranya kecil, yang pernah kita bahas di semester pertama, negaranya kecil tapi kualitas penduduknya sangat bagus ketimbang negara Indonesia. Makanya apa? Orang-orang hebat itu kalau belajar ke luar negeri, kenapa? Negaranya hebat, kualitasnya bagus. Tuh. Apa Indonesia nggak ada yang berkualitas? Ada yang berkualitas, tapi dibandingkan jumlahnya lebih sedikit. Lingkungan hidup terdiri atas unsur fisik yaitu biotik, ya. Unsur hayati, unsur fisik yaitu abiotik, unsur hayati yaitu biotik, dan unsur budaya manusia, ya. Ada makhluk hidup, ada tumbuhan, itu kan, ya. Ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan, dan ada benda-benda mati yang lainnya. Ya, tanah, udara, sinar matahari, itu kan abiotik. Hayati adalah biotik, dan juga ada unsur manusia. Itu lingkungan hidup di sekeliling kita. Ada saya duduk di kursi, ya kan? Kemudian kursi itu merupakan benda-benda mati. Ya. Permasalahan kependudukan, yaitu permasalahan kuantitas penduduk Indonesia antara lain, ya, yang dipermasalahkan bagi bangsa Indonesia. Masalah berkaitan dengan penduduk, yang pertama adalah jumlah penduduk Indonesia. Jumlah penduduknya gimana? Terbesar di Asia, bahkan nomor berapa di dunia? Nomor 4, ya, nomor 5. Terus permasalahan apa lagi? Selain jumlahnya yang sangat banyak, pertumbuhannya juga sangat cepat, terutama untuk jumlah penduduk. Terus kepadatan penduduk, kamu lihat Jakarta udah semakin sempit, Bekasi juga sudah mulai sempit. Karena apa? Jumlah penduduknya semakin bertambah.
Terus susunan penduduk Indonesia, itu yang menjadi permasalahan bagi bangsa Indonesia. Permasalahan masalah kuantitas, jumlahnya. Permasalahan kualitas penduduk Indonesia yaitu tingkat kesehatan. Ya, tingkat kesehatan kualitasnya masih rendah, tingkat pendidikan kita masih rendah, tingkat pendapatan per kapita kita juga masih rendah. Ya, dari jumlah penduduknya tadi masih udah banyak, kualitasnya kesehatan juga rendah, orang banyak yang mengabaikan kesehatan dan segala macamnya. Kemudian ada yang namanya migrasi. Apa migrasi? Migrasi adalah perpindahan, ya. Perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah yang lainnya dengan tujuan untuk menetap sekurang-kurangnya adalah 6 bulan, ya, menetap 6 bulan. Kalau kurang dari 6 bulan ya bukan menetap namanya, ya. Di sini ketentuannya 6 bulan. Mengapa orang itu bermigrasi? Nah, kita lihat ya, orang bermigrasi itu disebabkan yang pertama mungkin karena bencana alam. Di daerahnya itu terjadi bencana alam sehingga orang itu pindah tempat tinggal. Sering dilanda banjir, atau mungkin tanah longsor, ya, atau mungkin gunung meletus, harus pindah, ya. Disebabkan bencana alam itu mereka harus pindah. Yang kedua, kesulitan ekonomi, ya. Kesulitan ekonomi, mereka harus pindah ke tempat yang lebih aman lagi. Contoh di Jakarta, ngontrak sono ngontrak sini, karena nggak cukup buat ngontrak buat usaha, mereka pindah ke kampung. Atau mungkin di kampung susah nyari pekerjaan sehingga ke kota, ya, ke kota dengan harapan lebih baik lagi. Contoh, atau mungkin orang tua kalian atau mungkin saya pribadi, mengapa saya dari daerah pindah ke Bekasi, ke Jakarta, atau bermigrasi ke Jakarta? Karena mencari ekonomi, ya. Kalau saya di kampung mungkin hanya jadi petani, namun saya ke Jakarta, ya, untuk memperbaiki ekonomi saya tentunya. Yang ketiga, sebab orang bermigrasi karena keamanan. Saya pindah daerah sono, sono nggak aman, banyak banyak malingnya, atau mungkin banyak jambretnya, pindah dari tempat yang aman. Yang keempatnya karena ada unsur politik, mereka pindah, ya. Contoh gini, Pasha Ungu, tahu Pasha Ungu, ya kan? Dia awalnya dari Palu, terus kemudian ke Jakarta merintis karir untuk menjadi musisi, sukses di Jakarta, ya, tinggal punya rumah di Jakarta. Akhirnya dia karena unsur politik, dia ingin menjadi anggota dewan, dia pindah ke Palu kembali, ya. Banyak orang-orang pindah ke daerah tertentu karena ada unsur politik, ingin menjabat sebagai kepala negara, mungkin kayak presiden, ya, atau mungkin kepala daerah atau kepala negara, ya, banyak. Jadi berpindah itu disebabkan karena unsur politik. Yang berikutnya faktor pendidikan, ya. Pindah ke Jerman, menetap di Jerman, ya. Karena apa? Karena ingin menempuh pendidikan di negara lain. Akhirnya dia bermigrasi, ya kan? Berapa bulan? Tahunan. Di sini syaratnya 6 bulan. Ada mungkin di antara murid-murid saya nanti ada yang bermigrasi, ya, ke negara lain, ya, ingin ke Riyadh mungkin, atau mungkin ke negara Malaysia atau Singapura untuk menempuh pendidikan, bisa jadi seperti itu. Lanjut, berdasarkan wilayah yang akan dilalui, migrasi dibedakan menjadi 2, migrasi internal dan migrasi eksternal. X berarti keluar, in berarti dalam, ya. Internal berarti migrasi dalam negeri, hanya pindah daerah saja tapi masih di negara Indonesia. Eksternal berarti pindah ke negara lain. Migrasi internal adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam suatu negara. Dari Bandung pindah ke Jakarta, dari daerah mungkin orang tua kalian semuanya, ya, ada yang dari Jawa, dari Padang, Batak mungkin. Seperti saya dari Lampung, pindah atau hijrah ke Bekasi. Itu migrasi internal. Sedangkan yang eksternal, perpindahan penduduk yang melintasi batas wilayah negara, pindah kewarganegaraan, ya. Lanjut. Bentuk migrasi internal. Yang pertama transmigrasi, tahu ya? Dari penduduk ke tempat yang padat ke tempat yang jarang. Contoh di Jakarta sudah padat nih, kemudian pindah ke tempat yang terpencil,
ya, di daerah Kalimantan sana, tapi buka ladang, dikasih tak di penghidupannya dikasih dulu sama pemerintah, dikasih tanah, dikasih tempat tinggal gitu kan, suruh hidup di sana agar terjadi pemerataan. Tuh, dari tempat yang padat ke tempat yang jarang penduduknya. Contoh kayak saya, dulu-dulunya orang tua saya adalah keturunan orang Jawa. Disebabkan karena di Jawa itu banyak penduduknya, maka ditawarin oleh pemerintah siapa yang mau transmigrasi ke Lampung. Nah dulu mbah saya mau ke Lampung, bujangan ke Lampung. Di Lampung dia ketemu jodohnya, nikah di Lampung, dikasih tanah yang luas. Ya, akhirnya keturunannya, walaupun saya kelahiran di Lampung, tapi keturunan orang Jawa yang dulunya transmigrasi ke Lampung. Ada urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Saya lagi contohnya, di Lampung ternyata saya nyari pekerjaan susah. Saya nggak mau jadi petani, saya pindah ke kota yang penduduk padat. Saya bersaing dengan banyak orang, ribuan orang, bahkan jutaan orang, untuk sama-sama mencari pekerjaan di kota. Tuh. Ya. Atau orang tua kamu dari kampung ke kota. Kemudian ada Lerator Auschen, kembali ke desa untuk menetap. Nah mungkin misalkan saya nanti udah pensiun, udah nggak kerja, gitu kan, pulang kampung, ya pensiunnya di kampung saja karena di kota sudah sangat busy. Itu Lerator Auschen, kembali ke desa untuk menetap atau pulang kampung lah ya ceritanya. Ada Forensen, orang-orang yang tinggalnya di luar kota tapi bekerjanya di kota, ya. Orang-orang yang tinggalnya di luar kota tapi bekerjanya di dalam kota. Nyambung nggak? Tinggalnya di luar kota tetapi bekerja di kota. Tuh, orang Bandung kerja di Jakarta atau orang Jakarta kerja di Bandung, ntar seminggu sekali pulang. Ya, di Jakarta hanya kerja saja atau mungkin tiap hari naik jemputan tapi pulangnya ke kota yang lainnya. Nah itu namanya forensen, hanya kerjanya saja di kota tetapi tempat tinggalnya bukan di kota itu. Nyambung? Ya. Faktor pendorong terjadinya migrasi internal atau full teori terjadinya migrasi internal yaitu terbatasnya kesempatan kerja di desa. Tadi saya contohkan, saya kerja di desa itu sangat sulit, paling tinggi-tingginya jadi petani. Karena saya nggak mau jadi petani, akhirnya saya migrasi atau pindah ke kota, mencari pekerjaan di kota. Ya, karena terbatas. Walaupun sarjana, kalau di kampung itu kadang-kadang nyari kerjaan susah. Ya, makanya orang pada hijrah ke kota. Kemudian yang kedua, kehidupan di desa lebih monoton, ya gitu-gitu aja. Saya nih, contoh saudara-saudara saya ada yang sarjana pendidikan, guru kan, otomatis. Karena di desa itu sekolah juga jarang, terus mencari pekerjaan yang lain juga agak sulit. Akhirnya apa? Ya gitu-gitu aja, paling jadi petani lagi, walaupun dia seorang sarjana. Karena apa? Keterbatasan untuk menjadi seorang pegawai itu sangat terbatas sekali, sehingga monoton. Terus yang ketiga, mengapa orang pada hijrah ke kota? Fasilitas kehidupan desa kurang memadai. Ya, dulu saya paling sengsara tuh sekolah. Kalau sudah jam 4 udah nggak ada angkot. Apalagi sekolah saya tuh kan sampai sore, sampai jam 3. Karena sekolah yang bagus, sekolah saya jam 3. Ya, jam 3 itu angkot udah susah. Kalau pagi harus berangkat pagi banget, pulang paling belakangan. Jadi kadang-kadang suka nungguin angkot lama sambil jalan pelan-pelan, tiba-tiba sampai rumah. Tuh seringnya jalan kaki. Jalan kakinya bukan karena nggak punya duit, tapi karena emang angkotnya sulit, ya. Terus kenapa orang di desa pada ke kota? Yang berikutnya, upah kerja di desa sangat rendah, makanya di kota aja gajinya lebih besar gitu. Terus sebab pindah lagi, kadang-kadang karena di daerah pertaniannya kurang subur, ya. Oh dia usaha nyawah di kampung tapi sawahnya nggak subur, sehingga dia udah ke kota aja nyari pekerjaannya. Atau mungkin di daerahnya ada bencana alam, tanahnya sering mengalami kekeringan, ya, kebanjiran, atau daerahnya mengalami wabah penyakit sehingga mereka bermigrasi ke daerah wilayah perkotaan. Terus yang berikutnya, faktor penarik atau full teori migrasi internal adalah kota sebagai pusat pemerintahan, perekonomian serta kemajuan
iptek, tertarik ya. Oh, di kota aja lampunya gemerlapan, perekonomiannya bagus, jualan apa aja, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologinya juga bagus, transportasinya bagus, ya, sehingga orang berbondong-bondong lari ke kota untuk mencari pekerjaan dan kesempatan bekerja lebih banyak. Ya, kenapa saya hijrah ke Jakarta mencari pekerjaan? Emang di kampung nggak ada sekolah gitu kan? Tapi kesempatan untuk bekerja jadi guru di kota lebih menjanjikan ketimbang di desa. Terus upah jadi guru di kota lebih tinggi ketimbang di desa. Terus kemudian tersedianya ragam fasilitas kehidupan yang ada di desa. Dampak positif migrasi internal. Yang pertama, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk. Otomatis ya, taraf hidupnya akan lebih baik kalau kita berhasil bermigrasi. Mendorong pembangunan desa dan pemerataan penduduk. Ya, orang kerja di kota, duitnya banyak buat bangun desanya, ya. Terus mengurangi jumlah pengangguran, jumlah penduduk, ya. Angka pengangguran juga masuk juga ya, mengurangi jumlah penduduk. Jadi orang yang merantau rata-rata juga memiliki jumlah anak yang dibatasi karena dia mungkin kerja sibuk sehingga jumlah penduduknya berkurang, mengurangi angka pengangguran sehingga pengangguran bisa diserap dengan dia bermigrasi. Terus peningkatan sumber daya manusia itu pasti akan meningkat. Yang dulunya di kampung, ya nggak punya apa-apa, kerja di kota jadi punya macam-macam gitu kan. Terus bagi yang dia hobi bertani, bermigrasi ke daerah, seperti kayak tadi transmigrasi ya, transmigrasi itu bisa meningkatkan hasil produksi. Kayak tadi ini juga sama, mengurangi pengangguran. Di Jakarta nganggur, nggak punya pekerjaan, terus ikut transmigrasi, dia menggarap sawah punya pekerjaan, ya kan? Jumlah penduduk di kota berkurang karena mereka pada transmigrasi untuk mencari pekerjaan, ya. Jadi ada yang berbaliknya. Kenapa orang-orang bermigrasi dari desa ke kota, kota ke desa? Yaitu ini semuanya. Ya. Terus dampak negatifnya menimbulkan kecemburuan sosial dengan penduduk setempat. Contohnya kalau udah berhasil ya, misalkan kayak orang yang sudah bertransmigrasi di kampungnya berhasil, sukses, penduduk aslinya ada kecemburuan sosial. Itu orang pendatang kok tapi sukses, ya. Kenapa lebih sukses? Karena mungkin lebih giat bekerja dibandingkan orang asli orang situ sendiri. Contoh gini ya, kita bukan mengecilkan ya, orang tinggal di perumahan-perumahan tuh sukses-sukses timbang orang-orang yang mungkin yang asli orang pribumi misalnya. Pribumi juga bukan berarti nggak sukses, ada juga banyak juga yang sukses ya. Rawan terjadi konflik yang dilatar belakangi oleh isu sara, itu agama, ya ras. Ya contoh gini, pada waktu itu di Kalimantan Sampit contohnya ya, itu banyak orang-orang Madura. Ya, begitu ada isu sara, orang-orang Madura diusir dari kampungnya, suruh pindah ke daerahnya. Tuh sampai dibacok-bacokin gitu kan. Ya dibunuh. Ya, diusir, pokoknya diusir dari tanah Sampit. Maunya Sampit itu ya orang-orang Sampit, orang-orang Kalimantan, nggak mau ada warga pendatang dari daerah tertentu. Terus terbengkalai lahan jika transmigrasi tidak betah. Contoh misalkan saya ikut transmigrasi ke Kalimantan, tiba-tiba karena saya nggak betah, saya nggak hobi bertani, akhirnya saya pulang lagi ke Jakarta. Otomatis lahan saya di sana terbengkalai karena tidak diurus. Dampak negatif urbanisasi bagi warga kota, ya tentunya yang pertama kota semakin padat, pengangguran semakin banyak karena persaingan kehidupan. Oh, yang orang dari desa diserap kerja, yang orang kota nggak bisa bekerja. Oh, jadi pengangguran semakin banyak. Kemudian menimbulkan lingkungan yang kumuh atau slum area. Ya, munculnya masalah sosial. Jadi karena banyaknya rumah kumuh, banyaknya pengangguran, kota semakin padat, muncullah masalah-masalah sosial seperti timbulnya kriminalitas, timbulnya kemacetan, timbulnya banyak sampah di mana-mana, yaitu muncul masalah sosial. Dampak negatif urbanisasi bagi penduduk desa, dampak negatifnya lahan pertanian tidak digarap karena semua orang pada ke kota, taninya itu ya.
Contoh kayak sekarang ya, banyak rumah-rumah di desa pada kosong-kosong karena orang-orang anak-anaknya pada ke Jakarta, orang tua yang meninggal, rumahnya kosong. Kekurangan tenaga kerja, banyak ke kota jadi kampung sedikit yang bekerja. Pembangunan desa akan menjadi terhambat. Produktivitas tentunya semakin menurun karena orang-orang desanya yang berkualitas pada pergi ke kota. Migrasi internasional atau eksternal, yaitu ada imigrasi, masuknya penduduk ke suatu negara dari negara lain atau orang asing masuk ke Indonesia gitu kan ya. Yang kedua, emigrasi, orang Indonesia yang keluar negeri, atau remigrasi, kembalinya para emigran ke negara asalnya. Contoh TKI TKW itu juga imigrasi juga itu, kan lebih dari 6 bulan. Dia masuk kerja di Malaysia, kerja di Arab Saudi, berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun, ya. Berarti dia emigrasi keluar dari Indonesia. Namun ketika kontraknya sudah habis atau dia udah nggak kerja lagi di sana, kembali ke Indonesia, namanya remigrasi. Ya. Terus ada evakuasi, perpindahan penduduk dalam rangka mengungsi untuk menghambat dari bahaya yang mengancam. Jadi ada bahaya, jadi mereka ngungsi, tuh evakuasi. Contoh penduduk Rohingya, ya. Rohingya itu aslinya ya Rohingya, Myanmar, ya. Tapi karena ada isu sara tadi, mereka diusir dari Myanmar, asalnya dikatakan jadi bukan orang Myanmar asli, diusir. Akhirnya dia pada lari ke Bangladesh, lari ke Indonesia, dia kan akhirnya dievakuasi dalam kapal dan segala macamnya. Faktor pendorong terjadinya migrasi internasional yaitu sumber daya alam yang semakin berkurang atau kritis, lapangan pekerjaan yang semakin sulit, timbulnya bencana alam dan wabah penyakit, mendapat diskriminasi politik, agama, dan etnis, dan lain-lain, konsekuensi perkawinan, ajakan dari teman atau saudara, yang mendorong orang mau bermigrasi, ya. Ada kadang-kadang karena nikah dengan orang asing sehingga pindah penduduk, karena ajakan teman, oh di Singapura enak hidupnya, ikut teman pindah negara gitu kan. Mendapat diskriminasi politik, agama, dan etnis, ya contoh orang-orang, misalkan orang-orang Cina diusir dari Indonesia gitu kan, hanya pindah. Faktor penariknya, harapan memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Oh, kenapa mau ikut-ikutan teman keluar negeri? Harapannya karena bisa lebih mendapatkan gaji yang lebih banyak, atau mungkin pendidikan yang lebih tinggi, ya, atau meningkatkan prestise. Oh, dia lulusan dari Mesir, ya, ada prestise tersendiri, ada kekuatan sendiri. Oh, dia lulusan dari Jerman, gitu kan, berarti ada prestise tersendiri itu. Kemudian memperoleh kondisi lingkungan yang lebih menyenangkan. Oh, lebih nyaman tinggal di luar negeri. Banyak juga ya orang-orang Indonesia yang menyatakan lebih nyaman tinggal di luar negeri ketimbang di dalam negeri. Kenyamanannya karena disebabkan fasilitas kehidupan yang lebih baik. Ya, satu lagi, dampak positif migrasi internasional yaitu memenuhi kekurangan tenaga ahli. Ya, dampak positifnya keluar negeri, banyak orang-orang Indonesia jadi tenaga ahli di sana. Ya. Mempercepat alih teknologi, adanya penanaman modal asing (PMA) dapat mempercepat pembangunan. Contoh orang-orang asing bermigrasi ke Indonesia, dia menanamkan modalnya ke Indonesia, ya. Terus juga bisa menambahkan devisa bagi TKI TKW yang pulang ke Indonesia membawa mata uang asing itu namanya devisa. Terus dapat mengenalkan budaya. Budaya kita jadi kenal budaya asing atau orang asing jadi kenal budaya kita. Menjalin persaudaraan antar bangsa, ya, otomatis akan terjalin persaudaraan Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Arab Saudi dan segala macamnya. Dampak negatifnya, kadang-kadang budaya asing itu tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Orang-orang asing pakai baju yang terbuka diikuti oleh bangsa Indonesia, diikuti orang-orang Indonesia. Terus kadang-kadang imigrasi sering memiliki tujuan yang kurang baik. Contoh kesini bawa narkoba, ya kan? Terus ya yang macam-macam lah ya. Terus rawan terjadinya mata-mata, ya, dan juga perusakan yang direncanakan.
orang asing kesini ingin merusak Indonesia jadi mata-mata, dan adanya emigran gelap, banyak TKA yang ditangkap di hotel-hotel karena mereka tidak resmi dan mereka kesini hanya ingin merusak Indonesia dengan menjual narkoba. Ya baiklah anak-anak semuanya, berhubung waktu sudah habis, ya tetap menjaga protokol kesehatan dan membuat rangkuman agak lumayan banyak, tapi tetap harus kamu catat ya, karena ini merupakan pengetahuan yang harus kalian miliki ya. Tanpa ini kalian tidak akan ada artinya, karena kalian di rumah tidak memiliki pekerjaan lain kecuali belajar dan belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.